Menikahnya Majikan Ibu, karya Casanova, episode 92. Mungkin aku mencintaimu. Sore itu, Bella termenung di bangku taman belakang rumahnya, memandang Isabel yang sedang bermain dengan Rania dan pengasuhnya. Entah putusannya benar atau tidak menerima Rania di rumah tangga mereka. Namun, melihat senyuman terkulum gadis itu, rasanya dia bahagia. Bella seperti melihat masa kecilnya dalam diri Rania. Dulu, mungkin saat seumur Rania, dia juga tidak punya ayah. Ibunya harus bekerja dari pagi sampai malam baru pulang ke rumah. Sepanjang hari, dia hanya berdua dengan kakaknya. Sepulang sekolah dititipkan dengan tangga sebelah rumah kontrakan. Kadang dia dan Risa bisa makan. Tetapi tidak jarang juga harus menahan lapar sampai ibunya pulang kerja. Keadaan seperti itu baru berakhir ketika Bara mengizinkan ibunya memboyong mereka ikut tinggal bersama. Barulah keadaan baik. Dia dan Risa bisa bersekolah tanpa memikirkan SPP yang menunggak. Tidak dikejar-kejar ibu pemilik kontrakan. Tidak lagi merasakan listrik padam karena tidak bisa membayar tagihan. Dari arah belakang kursi, tiba-tiba ada tangan yang meluk erat, mengecup pipinya sekilas. Kemudian tangan kekar itu beralih melus perut ratanya. Apa yang kamu pikirkan, Bel? Tanya Bara. Lelaki itu masih dengan setelan kerjanya. Sengaja pulang lebih cepat karena khawatir dengan kondisi rumah. Ini adalah hari pertama Rania tinggal bersama mereka. Dia takut gadis itu mengacaukan segalanya. Apalagi saat ini Bella sedang hamil muda. Dia tidak mau bayinya kenapa-napa. Pengalaman teman baiknya Pram yang kehilangan bayi mereka membuat Bara lebih hati-hati saat menjaga Bella. Mas mengagetkanku saja, gerutu Bella, menepuk lembut tangan Bara yang sedang mengelus perutnya. Apa yang kamu pikirkan, Bella? Bara kembali bertanya. Tidak ada, hanya saja aku merasa dia mirip denganku saat masih kecil, sahut Bella, menunjuk ke arah Rania yang sedang mengejar Isabel sambil tertawa ceria. Kenapa sekarang kamu gitu keras kepala, Bella? Tanya Bara, ikut duduk di sebelah Bella. Entahlah, aku sendiri heran dengan perubahan sikapku. Apa aku begitu menyebalkan, Mas? Tanya Bella memandang suaminya menunggu jawaban. Terkadang iya, seperti tadi pagi, sama sekali tidak mau mendengarkan pendapatku, sahut Bara meletakkan tangannya di sandaran kursi, sekali menepuk lembut pundak istrinya. Mas, jawab aku yang jujur. Apakah masih ada rasa dengan Ibu Rania? Tanya Bella, melirik suaminya dengan ujung matanya. Kembali beralih menatap lekat Rania. Bara bukanlah menjawab, malah terkekeh. Bukan, ya, kita sudah bahasnya kemarin. Kenapa ngulang lagi? Aku belum puas dengan jawabanmu, Mas. Kamu harus tahu satu hal. Aku menyayangimu, Isabel dan pernikahan kita. Bara menjawab. Bara menghela nafas. Sebenarnya malas bahas orang yang sama. Apalagi si pemilik nama sedang bertarung nyawa di rumah sakit melawan penyakitnya. Setelah mencoba berdamai dengan masa lalu, ketika bertemu kembali, seperti ada rasa yang tertinggal. Lanjut Bara hening sejenak. Bella menatap sini suaminya. Tiba-tiba hatinya ngilu. Namun, rasa yang tertinggal itu bukan cinta. Sekian lama kami bersama. Bukan hanya sehari dua hari. Pernah cinta pertamaku. Lanjut Bara, ikut menatap Rania. Ketika mengenal Brenda pertama kali. Mungkin usianya hanya berapa tahun lebih tua dari usia Rania saat ini. Masa nggak mencintainya dulu? Tanya Bella. Semakin bertanya, semakin penasaran. Tetapi semakin sakit hati juga. Sudahlah Bella, kenapa bahas yang sudah berlalu? Mas, aku mau mendengar jawabannya. Rengek Bella seperti anak kecil. Aku yang tidak membahasnya. Tolak Bara. Bella menitikkan air matanya. Menolaknya, Mas, membuatku bisa mengerti apa jawabannya. Dengus Bella kesal berdiri. Kalau aku menjawab tidak, apa kamu mau percaya, Bella? Bara balik bertanya. Terdengar helaan nafas kasar. Kalau aku menjawab iya, apa kamu tidak kecewa? Lanjut Bara lagi. Lagi-lagi Bella diam. Dulu aku menjalani hidup dalam rumah tangga lebih banyak menggunakan perasaan. Makin kesini, aku belajar banyak. Lebih menggunakan logika. Cinta mungkin penting, tetapi kewarasan untuk punya komitmen itu jauh lebih penting. Bella menelan ludah. Hatinya tercubit saat dengarnya sendiri. Dia hanya pendatang baru di kehidupan Bara. Bahkan belum diberi tempat yang layak di hati suaminya sendiri. Setetes air mata jatuh kembali, dan Bara melihatnya sendiri. Tes. Sudahlah Bella, kita bahas yang lain saja. Masa laluku terlalu mengerikan. Dulu setiap mengingatnya, aku akan menangis sepertimu. Namun waktu mengajarkan banyak hal untukku. Aku tidak mau jatuh cinta lagi. Aku berharap seumur hidup tidak perlu merasakan cinta. Sudah tidak sanggup kalau harus hancur untuk kedua kali. Jelas Bara. Bella hanya berusaha menahan gejolak yang ada di hatinya. Sakit sekali rasanya mendengar suaminya tidak mau jatuh cinta lagi. Termasuk menolak untuk jatuh cinta padanya.
Dulu di awal pernikahannya, dia tidak peduli Bara mencintainya atau tidak. Tetapi sekarang, sejak dia mulai merasakan sesuatu pada suaminya, itu menjadi penting. Dan jadi sakit sendiri saat mendengar suaminya tidak mencintainya. Padahal sewaktu menikah, dia sudah tahu dengan jelas, tidak ada cinta di antara mereka. Apakah sakit yang aku rasakan sekarang? Apa ini yang dia rasakan Bara saat mantan istrinya berselingkuh? Batin Bella. Mas, apakah aku tidak boleh mencintaimu? Tanya Bella tiba-tiba. Bara tersenyum. Mencintailah dengan logika dan waras. Di saat segala sesuatu tidak sesuai harapanmu, kamu tidak akan gila dan berhenti menikmati hidup. Aku tahu pasti akan sulit. Lanjut Bara. Semua orang yang jatuh cinta pasti mengerahkan segenap hati dan hidupnya untuk orang yang dicintainya. Sampai lupa kita bukan pemilik hidup dan hati. Sewaktu-waktu itu diambil kembali, susah untuk bangkit kembali. Bahkan tidak sedikit yang gagal bersyukur untuk nikmat Tuhan yang lain, yang diingat hanya kegagalan karena cinta. Mungkin aku salah satunya. Kalau bukan karena ibumu, aku sudah mati bunuh diri atau mati konyol dan mengenaskan. Cerita Bara kembali menerawang ke masa lalunya. Pasca bercerai dengan Brenda, hidupnya berantakan. Jauh lebih mengerikan dibandingkan saat masih berstatus suami istri. Walaupun baku hantam setiap hari, dia sampai harus mingkir dari Jakarta untuk menenangkan diri, supaya tidak terbayang lagi dengan rumah tangga yang mengerikan, dan melupakan cinta sekaligus sakitnya di hati. Dia tidak bisa mengurus perusahaannya. Sepanjang hari hanya minum berbotol-botol, dan bisa meluapkan dengan pengkhianatan Brenda. Ada satu titik tubuhnya sudah tidak bisa menerima minuman keras itu lagi. Beralih dia ke obat tidur, sampai berakhir ke overdosis. Beruntung ada Ibu Rosma, wanita itu yang menyelamatkannya, menasehatinya perlahan, sampai akhirnya dia memilih jalan ke psikiater. Kehadiran Ibu Rosma membuat dia merasa tidak sendirian. Sosok kedua orang tua yang meninggal karena kecelakaan beberapa tahun sebelumnya, seperti muncul kembali. Setelah terlepas dengan bayang-bayang masa lalunya, barulah dia berani memutuskan kembali ke Jakarta. Mencoba berdamai. Mungkin pernikahannya dengan Bella sedikit banyak membantu, meski dia tanpa sengaja bertemu dengan bagian masa lalunya. Statusnya sebagai suami Bella, walaupun tidak tinggal bersama, membuatnya komitmen pada rumah tangga mereka. Mas, maafkan aku. Mungkin aku sudah mencintaimu, Mas. Ucap Bella pelan, menyadarkan Bara yang sedang mengembara dengan masa lalunya. Bara membatung, tidak bisa menjawab sama sekali. Tidak bisakah buka hatimu untukku? Bisiknya lagi, hening, air mata menetes kembali. Aku belum pernah jatuh cinta, jadi aku tidak tahu apa yang aku rasakan untukmu ini bisa disebut cinta. Lanjut Bella tertunduk. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.